Pada suatu ketika, sekelompok musyrikin Quraisy datang kepada Nabi, antara lain Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, As bin Wa'il, Aswad bin Abdi Yaguts, As bin Hisham, Aswad bin Abdul Muthalib, Jam'ah bin Al-Aswad, Nadhr bin Harith, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, dan lainnya. Mereka meminta kepada Nabi SAW, Muhammad, jika engkau benar-benar utusan Allah, cobalah membelah bulan itu menjadi dua. Jika engkau dapat membelahnya, kami akan sepenuhnya percaya bahwa engkau benar-benar utusan Tuhan yang diutus kepada kami. Permintaan mereka dilakukan pada malam ketika bulan bersinar terang, karena saat itu bulan purnama. Permintaan itu sengaja dibuat untuk mengejek Nabi SAW. Ketika Nabi mendengar permintaan mereka, beliau diam. Namun Allah memberi beliau mukjizat. Beliau mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan. Lalu seketika bulan terbelah menjadi dua. Kemudian beliau berkata kepada mereka, perhatikan dan lihatlah oleh kalian semua dengan sungguh-sungguh, bulan telah terbelah menjadi dua. Mereka semua menengadah ke atas, dan ketika mereka melihat dengan jelas bulan telah terbelah dua, mereka berkata, ini benar-benar sihir, sihir buatan Ibnu Abi Kabsyah. Sekarang engkau benar-benar bisa menyihir kami. Nama panggilan Ibnu Abi Kabsyah berarti anak Abu Kabsyah. Nabi mendapat gelar ini dari sebagian besar musyrikin Quraisy, karena di masa kecilnya ia dibesarkan oleh Abu Kabsyah, suami Halimah. Nama Abu Kabsyah juga merupakan nama gelar yang artinya Bapak Kabsyah. Adapun nama aslinya adalah Haris bin Abdul Uzza, dan dia memiliki seorang putri bernama Kabsyah. Para pemimpin kaum musyrikin Quraisy memanggil Nabi Ibnu Abi Kabsyah karena mereka sengaja ingin menghina beliau, yang berarti beliau adalah putra Abu Kabsyah, seorang warga dari dusun Bani Sa'ad. Sebagian dari mereka yang melihat terbelahnya bulan berkata, ya, meski Muhammad bisa menyihir mata kita, tapi dia belum tentu bisa menyihir mata orang lain selain kita. Yang lain berkata, tunggu para pelaut datang, kita akan bertanya kepada mereka apakah mereka melihat apa yang kita lihat. Jika mereka melihat seperti yang kita lihat, maka peristiwa ini nyata. Dan jika mereka tidak melihat seperti yang kita lihat, sihir ini memang sihir Muhammad. Oleh karena itu, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Keadaan bulan terbelah menjadi dua, sebagian terlihat di atas gunung dan sebagian lainnya di atas gunung lain. Juga terlihat oleh mereka bahwa Gunung Hira berada di antara dua belahnya. Setelah para pelaut dari luar kota datang ke Mekah dari segala urusan, orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepada para pelaut tentang terbelahnya bulan. Para pelaut menjawab dengan jelas bahwa mereka benar-benar telah melihat bulan terbelah dua sebelumnya. Meski demikian, kaum musyrikin tetap tidak mau mempercayainya dan masih menganggap kejadian itu sebagai sihir belaka. Hadis yang meriwayatkan terbelahnya bulan menjadi dua terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad dari beberapa sahabat Nabi, termasuk dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan dari Anas. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Masih banyak kejadian aneh luar biasa lainnya yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang merupakan mukjizat beliau dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.